Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam pramuka. Oke, masih bertemu kembali dengan saya. Mungkin yang sudah kenal mungkin tidak asing lagi. Biasa dipanggil Kak Khalil. Di sini selaku anggota Dewan Kerja Cabang Kudus. Untuk nama lengkap saya yaitu Khalilur Rahman. Untuk tempat tanggal lahir saya bisa dilihat. Oke. Dan untuk alamat saya mungkin yang teman-teman yang mungkin tetangga saya yang ingin main juga bisa di sini ya. Nah, untuk mungkin teman-teman yang ingin mungkin kontekan dengan saya yang mungkin ngefans, waduh. Ya mungkin yang ini ya ingin kontekan lah, mungkin tanya-tanya tentang Dewan Kerja juga bisa di beberapa akun sosial media saya, yaitu ada Facebook, IG dan juga di WhatsApp. Nah, silakan teman-teman untuk bisa menghubungi di ketiga ini. Oke, di sini nanti saya akan sedikit banyak membahas tentang petunjuk penyelenggaraan satuan karya, yaitu SK atau Surat Keputusan nomor 170-A tahun 2008 tentang petunjuk penyelenggaraan satuan karya pramuka. Nah, sedikit banyak nanti akan membahas yang pertama yaitu tentang pengertian dan tujuan, terus ada sifat dan juga fungsi, ada juga organisasi, anggota, syarat, kewajiban. Terus ada Dewan Saka dan Dewan Kehormatan, ada pengesahan, terus tanda pengenal, dan kegiatan Saka dan musyawarah dan rapat. Sangat banyak sekali dan ya, akan kita sedikit kupas lebih lanjut lagi. Oke, yang pertama yaitu kita akan membahas tentang pengertian dan juga tujuan dari satuan karya. Nah, untuk pengertian satuan karya yaitu adalah wadah pendidikan atau pengembangan minat bakat untuk pramuka, penegak dan juga pandega. Jadi mungkin teman-teman yang memiliki minat dan mungkin di ambalannya itu sendiri belum bisa menyalurkan minat dan bakatnya teman-teman atau mungkin anggota pramuka, penegak, pandega di wilayahnya, nanti bisa bergabung ke satuan karya yang teman-teman minati. Nah, di dalam satuan karya juga itu ada krida satuan karya. Nah, untuk krida satuan karya secara pengertian adalah satuan terkecil dari satuan karya tersebut atau Saka. Satuan krida itu juga bisa disamakan dengan sangga. Nah, sangga juga kan satuan terkecil dari ambalan. Nah, kalau krida satuan terkecil dari satuan karya. Nah, untuk selanjutnya yaitu tentang pamong Saka. Nah, teman-teman biasanya bingung antara pamong dan juga instruktur itu seperti apa. Nah, untuk pamong Saka, yaitu pamong Saka adalah anggota gerakan pramuka atau anggota dewasa gerakan pramuka yang berkualifikasi pembina mahir dasar yang bertanggung jawab untuk membina dan bertanggung jawab dengan satuan karya. Nah, kalau instruktur adalah anggota gerakan pramuka atau bukan anggota gerakan pramuka yang memiliki ahli di bidangnya. Jadi seperti itu. Kalau mungkin perbedaan dari pamong dan juga instruktur, kalau pamong itu anggota dewasa gerakan pramuka yang kayak minimal KMD atau kualifikasi mahir dasar. Terus yang instruktur, kalau instruktur itu bisa anggota gerakan pramuka juga bisa tidak. Nah, biasanya perwakilan dari dinasnya untuk dijadikan instruktur sesuai dengan bidang-bidangnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu tentang Dewan Saka, Dewan Satuan Karya. Nah, untuk Dewan Saka sendiri ini adalah bisa diartikan sama dengan Dewan Ambalan. Yaitu badan yang dibentuk oleh anggota Saka beranggotakan pramuka, penegak, pandega untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan di satuan karya sama dengan anggota atau mungkin Dewan Ambalan. Jadi seperti itu. Oke, untuk selanjutnya yaitu terkait tentang sifat dan juga fungsi dari satuan karya. Yang pertama yaitu terkait tentang sifat dari satuan karya. Sifat satuan karya sendiri yaitu terbuka untuk pramuka penegak, pramuka pandega, baik putra maupun putri. Nah, untuk selanjutnya terkait fungsi dari satuan karya pramuka ada empat fungsi. Yang pertama yaitu sebagai pada pengendalian dan juga pembinaan dan pengembangan minat dan bakat teknologi peserta didik. Untuk yang kedua yaitu sebagai sarana untuk
sarana sebagai kegiatan nyata produktif. Untuk yang ketiga, sarana sebagai sebagai kegiatan atau wadah pembinaan di masyarakat, bangsa maupun negara. Untuk yang keempat itu sebagai pencapaian terwujudnya dari pendidikan gerakan pramuka. Untuk selanjutnya yaitu terkait tentang syarat-syarat dan kewajiban dari anggota satuan karya. Nah, biasanya juga teman-teman juga menanyakan gimana cara bergabung ke satuan karya. Itu tentunya akan ada syarat-syarat yang diajukan oleh satuan karyanya masing-masing agar bisa bergabung ke satuan karya tersebut. Nah, syarat-syaratnya seperti apa? Yang pertama yaitu tentunya sudah bantara atau laksana atau mungkin pramuka pandega yang mendapatkan izin dari gugus depannya. Terus mendapatkan izin dari orang tua atau wali atau ketua gugus depan. Nah, biasanya setiap satuan karya itu memiliki syarat-syaratnya tersendiri. Nah, itu nanti disesuaikan di satuan karyanya masing-masing. Nah, untuk selanjutnya itu tentang bersedia untuk berperan aktif tentunya. Karena kan kalau tidak anggota Saka memang diwajibkan untuk bisa berperan aktif di satuan karya tersebut. Dan untuk selanjutnya itu bersedia dan sukarela untuk mendarma baktikan dirinya di satuan karya tersebut. Nah, mungkin akan ada pertanyaan, gimana kalau kita belum bantara atau mungkin belum pandega, apakah bisa mengikuti satuan karya? Jawabannya bisa. Dengan cara yaitu tentunya dapat izin dari satuan karya, bisa ada syarat-syarat tertentu satuan karya tersebut. Nah, kalau di dalam SK tentang satuan karya itu disebutkan calon penegak atau calon pandega itu bisa mengikuti satuan karya, dapat mengikuti satuan karya dalam jangka waktu 6 bulan, dan selama jangka waktu 6 bulan itu harus sudah mengikuti atau sudah melaksanakan pelantikan bantara. Jika dalam jangka waktu 6 bulan itu belum juga dilantik dalam mungkin menjadi bantara atau mungkin menjadi pandega, nah itu berarti dari satuan karyanya tidak memperbolehkan dianya untuk mengikuti kegiatan di satuan karya tersebut. Nah, apakah mungkin teman-teman bingung, apakah kita boleh berpindah dari satu saka ke saka yang lainnya? Jawabannya juga boleh. Nah, seseorang satuan karya atau anggota satuan karya bisa berpindah dari satu saka ke saka lainnya dengan syarat yaitu sudah mendapatkan minimal 3 TKK dari satuan karya tersebut, dan juga paling sedikit sudah mengikuti latihan atau kegiatan selama 6 bulan di satuan karya itu. Jadi seperti itu. Jadi kalau mungkin ingin pindah boleh, tapi dengan syarat tersebut. Oke, untuk selanjutnya yaitu terkait tentang Dewan Saka dan juga Dewan Kehormatan Satuan Karya. Nah, untuk Dewan Saka sendiri itu tersusun dari tentunya ada ketua, sekretaris bendahara, dan juga beberapa anggota, dan juga ada beberapa bidang yang sudah ditentukan di SK di masing-masing satuan karyanya masing-masing. Nah, pada hakikatnya Dewan Saka itu fungsinya sama dengan Dewan Ambalan dan juga Dewan Racana. Nah, tentunya secara mungkin perencanaan kegiatan, melaksanakan kegiatan, terus mengelola secara pengorganisasian dewan itu sama dengan Dewan Ambalan dan juga Dewan Racana. Tapi perbedaan antara Dewan Saka dan juga Dewan Racana, Dewan Ambalan adalah di masa baktinya. Untuk Dewan Saka sendiri itu adalah masa baktinya adalah selama 2 tahun dan bisa dipilih kembali di masa yang akan datang. Maksudnya bisa 2 periode gitu. Jadi nanti mungkin bisa 4 tahun kalau ada minat gitu. Tapi kalau mungkin di Kabupaten Kudus sendiri atau di Kecamatan Kudus mungkin belum bisa menemukannya. Nah, untuk selanjutnya yaitu terkait syarat-syarat menjadi Dewan Saka. Tentunya ada syarat-syarat khusus atau mungkin syarat-syarat yang ditentukan oleh satuan karyanya masing-masing. Nah, itu tentunya memenuhi syarat dari satuan karyanya. Terus sedikitnya aktif selama 6 bulan di satuan karyanya. Jadi kalau belum 6 bulan aktif
berarti secara tegas belum bisa dikatakan atau belum bisa diangkat sebagai Dewan Satuan Karya. Jadi minimal 6 bulan harus aktif. Nah, terus bisa memiliki bakat kepemimpinan tentunya, karena kan Satuan Karya atau Dewan Saka tentunya kan memimpin atau memimpin dan memberikan pembinaan ke adik-adiknya atau ke anggota-anggotanya yang baru. Jadi harus memiliki jiwa pemimpin yang baik. Nah, tentunya kewajiban dari Dewan Saka tentunya melaksanakan kegiatan dari Satuan Karya secara sumber daya, secara tepat guna dengan penuh tanggung jawab. Nah, terus menjadi motor penggerak dalam pemikiran perencanaan kegiatan di Satuan Karyanya. Terus memiliki citra yang baik di Satuan Karyanya dan menjaga nama baik di Satuan Karyanya, di dalam maupun di luar saat kegiatan di luar di Satuan Karyanya. Terus memiliki hubungan yang baik tentunya dengan Pamong Saka, dengan instruktur, dengan Mabi, dengan pengurus andalan kuartir, dan tentunya dengan Dewan Kerja Ranting maupun dengan Dewan Kerja Cabang harus memiliki hubungan yang baik. Karena kalau mungkin Dewan Saka tidak memiliki hubungan yang baik dengan beberapa tadi, itu akan bisa merugikan ke Sakanya sendiri. Jadi seperti itu. Oke, setelah tadi kita membahas tentang Dewan Saka, kita sekarang membahas tentang Dewan Kehormatan dari Satuan Karya atau Saka. Nah, untuk Dewan Kehormatan sendiri adalah badan yang dibentuk oleh Satuan Karya untuk menyelesaikan hal-hal tertentu yang menyangkut nama baik dari Satuan Karya itu. Nah, untuk Dewan Kehormatan ini juga memiliki kebijakan atau sidang atau rapat, karena adanya tentunya pelanggaran terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga oleh anggota-anggota Saka, maupun meliputi tentang anggota Saka, Pamong Saka, instruktur maupun pimpinan Krida. Jadi seperti itu. Nah, terus untuk keanggotaan atau mungkin Dewan Kehormatan Saka itu terdiri atas apa saja? Yang pertama yaitu terkait Pamong Saka, terus juga instruktur Dewan Saka dan juga pimpinan Krida itu masuk ke dalam Dewan Kehormatan di Satuan Karya. Ini seperti itu. Oke, untuk yang selanjutnya itu terkait dengan tanda pengenal dan juga tanda kecakapan khusus dari Satuan Karya. Nah, untuk tanda dari Satuan Karya sendiri itu sudah diatur di masing-masing Satuan Karya atau di masing-masing surat keputusan dari Satuan Karyanya masing-masing. Tentunya biasanya yang berbentuk segi 5, itu sudah diatur sesuai ukuran dan juga sesuai ukuran di SK-nya masing-masing. Nah, untuk terkait pemakaian atau penempatan dari logo atau lambang dari Satuan Karya itu juga sama dengan di ambalan dan juga di racana, yaitu di lengan sebelah kiri, dan untuk lengan di sebelah kanan itu juga tanda lokasi, mungkin kuarda atau kuarcapnya. Nah, untuk pemakaian dari tanda pengenal Saka ini dipakai oleh anggota Saka, Dewan Saka, Pamong Saka, instruktur maupun Mabi Saka atau pimpinan Saka. Untuk selanjutnya itu terkait dengan tanda Krida. Tanda Krida atau tanda dari satuan terkecil dari Saka itu diatur di dalam SK Sakanya masing-masing. Untuk penempatan di tanda Krida ini bertempat di lengan sebelah kiri di bawah dengan tanda Satuan Karya. Jadi ini tanda Satuan Karya, di bawahnya baru tanda Krida. Jadi seperti itu. Untuk seragam, yaitu seragam diatur di dalam seragam kepramukaan atau seragam gerakan pramuka itu juga menjadi seragam dari Satuan Karya. Nah, untuk tanda kecakapan khusus, pimpinan Saka mengusulkan tanda kecakapan khusus juga diatur di dalam surat keputusannya masing-masing. Pemakaian tanda-tanda pengenal
Saka disesuaikan dengan petunjuk penyelenggaraan pakaian seragam dan tanda pengenal gerakan pramuka yang dikeluarkan oleh Koordinator Nasional. Jadi ketentuan seragam, terus juga tanda-tanda pengenal gerakan pramuka itu disesuaikan dengan SK dari Koordinator Nasional. Nah, selanjutnya yaitu terkait tentang kegiatan-kegiatan di satuan karya. Tentunya kegiatan-kegiatan di satuan karya itu menentukan dari kegiatan-kegiatan di satuan karya masing-masing. Biasanya itu diambil dari krida-kridanya. Contoh, di satuan karya ini ada terkait mungkin krida satwa. Nah, itu nanti bisa dijadikan sebagai materi di dalam latihan rutin, atau mungkin ada krida tentang obat. Nah, itu juga nanti dijadikan sebuah materi. Oke, untuk selanjutnya yaitu tentang terkait musyawarah dan juga rapat-rapat di satuan karya. Nah, untuk rapat atau musyawarah di satuan karya itu ada 3. Yang pertama ada musyawarah saka. Terus ada yang kedua ada rapat kerja, dan juga yang terakhir ada rapat koordinasi. Nah, untuk musyawarah sendiri itu disamakan, mungkin hampir sama memang dengan Dewan Ambalan dan Dewan Racana, membahas tentang kegiatan-kegiatan atau keputusan-keputusan yang memang perlu untuk dibahas atau direvisi kembali. Nah, itu sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan di periode selanjutnya. Nah, untuk rapat kerja sendiri yaitu tentang membahas tentang laporan atau mungkin program kerja sebelumnya dan membahas program kerja yang juga akan dilaksanakan, dan tentunya evaluasi dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan agar di kegiatan-kegiatan selanjutnya itu tidak terjadi kesalahan yang sama atau kesalahan yang terulang kembali. Dan tentunya yang ketiga itu tentang rapat koordinasi. Ya, rapat koordinasi bisa antara mungkin koordinasi dengan saka lain terkait kegiatan atau dengan instansi yang lain terkait kerjasamanya, itu rapat koordinasi jika dibutuhkan. Nah, terkait pembiayaan dari satuan karya ada beberapa pemasukan atau pembiayaan dari satuan karya. Yang pertama yaitu iuran anggota saka. Untuk besarannya bisa ditentukan saat musyawarah dirapatkan. Jadi besarannya mau berapa itu dirapatkan saat musyawarah. Terus bantuan dari Mabis Saka, terus kuartir pimpinan Saka, dan juga instansi yang terkait. Terus juga sumber dan pemberian dari masyarakat yang tidak mengikat. Tentunya sumber lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari gerakan pramuka. Nah, terkait administrasi dari satuan karya, pelaksanaan administrasi satuan karya berpedoman pada penyelenggaraan sistem administrasi dalam gerakan kepramukaan. Jadi ikutnya nanti ke Sismintir atau sistem administrasi kuartir. Oke, kita sudah sampai pada penghujung waktu pada hari ini. Nah, mungkin harapannya bagi rekan-rekan atau mungkin pramuka menegak yang belum bergabung kepada satuan karya bisa bergabung dengan satuan karya untuk bisa meningkatkan minat dan juga bakat dari rekan-rekan semua. Tentunya di dalam satuan karya juga masuk ke dalam 3 wadah pembinaan, yaitu yang pertama ada di gugus depan, yang kedua ada di satuan karya, dan juga ada di kuartir. Jadi untuk meningkatkan minat dan juga bakat teman-teman. Juga nanti selain meningkatkan bakat dan juga teman-teman di kegiatan satuan karya pun bisa teman-teman terapkan di ambalannya masing-masing, biar nanti kegiatan di ambalan juga bisa bervariasi. Jadi tidak hanya mungkin biasanya orang lain di luar sana memandang hanya mungkin PBB, nyanyi-nyanyi dan seperti itu. Jadi nanti bisa diterapkan di ambalannya masing-masing biar bervariasi. Mungkin sekian itu dari saya, mungkin mohon maaf apabila banyak kekeliruan. Mungkin teman-teman yang ingin tanya lebih lanjut bisa hubungi saya di bawah ini.